Oke, selamat malam. Ini video tutorial kedua mengenai tutorial Minek atau lebih dikenal dengan Gvina Minek 64. Kita pada malam ini akan belajar mengenai fungsi klik kanan. Nah, kuasai dulu fungsi klik kanan di Minek. Istilah kalau di Minek ini, maka kalian akan memahami cara untuk menggambar di Minek. Kalian kuasai terus fungsi klik kanan di Minek. Minek ini rata-rata menggunakan fungsi klik kanan ya. Kalian kuasai fungsi klik kanan di Minek, insya Allah kalian bisa untuk belajar mendesain di Minek. Oke, cara pertama untuk menggambar seperti tadi, string create atau Ctrl Alt C, Ctrl Alt C create. Bikin grupnya belajar, mapnya garis. Oke, kita harus ada kemauan dulu untuk belajar ya. Oke, kemudian isi Z-nya. Bikin aja sembarang garis. Bikin aja garis sembarang terlebih dahulu. Oke. Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, tapi berbagi ilmu. Buat 3 garis kayak gini contohnya. Yang 2 ini di tutorial sebelumnya bisa kita hidden. Kemudian garis saja. Nah, setelah kita create dengan koordinat 0, 0, kita coba bermain di fungsi klik kanan. Pertama yang akan kita pelajari, di sini ada go point mode. Berarti yang ada semua di bawah go point mode ini fungsi garis keseluruhan yang kita edit. Ini garis keseluruhan ya, yang ada vertiknya, yang ada titik-titik ini garis keseluruhan, yang disebut garis keseluruhan. Ketika di atas ini berubah go string mode, berarti yang kita edit merupakan poin. Oke, kita pelajari dulu go point mode. Di sini ada copy. Copy ini kita misalnya mau mau mengcopy file ini ke grup dan map berbeda. Copy. Belajar misalnya garis 1 misalnya. Nah, kalian lihat copy ini benar nggak sudah tercopy di garis 1. Kalian ke display geometry, di sini F7 kan, F7 ditambah mapnya pilih garis 1. Ini ganti dengan 2 ya layarnya. Oke, kemudian ke runtime, layar satunya di hidden, layar karena sudah tercopy. Misalnya layar 2-nya kalian hidden karena dia merupakan file yang sama. Oke, itu tadi fungsi copy. Kemudian kalian ke fungsi duplikat. Kalau copy, ini kalian copy ke grup dan layar yang berbeda. Kalau duplikat, kalian copy dan paste di layar yang sama. Contoh, klik kanan duplikat. Berarti di sini ada 2 garis. Kalian ketik delete, masih ada, delete lagi. Baru hilang, Ctrl Z, Ctrl Z. Misal delete, sudah cool delete, ini masih ada. Oke, itu fungsi duplikat. Dia mengcopy ke grup dan layar yang sama. Itu tadi fungsi dari duplikat. Kalau hidden, itu menyembunyikan. Misalnya kalian terganggu dengan garis ini, kalian hidden. Oh, enggak, dulu. Nanti kita ini dulu ya. Garis ada kita hidden aja. Misalnya kalian hidden. Tinggal 1 garis. Nah, cara menampilkannya lagi ke final plot ya. Oke. Itu tadi tutorial copy, duplikat, dan hidden. Kalau di sini ada hide all unselect.
berarti kebalikan dari hidden. Kalau hidden tadi yang kita select, kalau hide unselect yang tidak kita pilih berarti kan. Oke. Kembali lagi ke fungsi klik kanan. Export select geometry data ini jarang dipakai, clear node selection jarang dipakai. Kita ke manipulasi. Nah, di fungsi manipulasi ini sangat banyak fungsi engineering dalam mendesain yang dapat digunakan. Yang pertama, kalian misalnya mau mengorder titik koordinat di Minek, kalian anotasi. Kemudian apa aja yang diperlukan? Yang terpenting itu X, Y, sama Z misalnya. Gridnya dihilangkan, desainnya dihilangkan. Kalian mau masang patok nih, size-nya coba size 5, kebesaran enggak dia? Delete revision station, berarti mendelete yang sebelumnya dibuat. Nah ini, titik koordinat ini bisa kalian kasihkan ke survei untuk dipasang patok, misalnya patok crash dari suatu desain atau dari suatu desain yang mau kalian orderkan. Ketika kalian mau cut di dalam pit, yang kalian requestkan itu patok crash. Dan sebaliknya, jika kalian mau dumping di disposal, yang kalian requestkan itu patok tuh. Itu untuk request patok. Anotasin, ini tergantung apa kebutuhan kalian tuh, X, Y, Z, atau distance, atau bearing, atau grade, slope, tergantung kebutuhan kalian. Tapi biasanya kalau kita engineering mau order patok di X, Y, sama Z aja ya. Ketika centang ini kalian hilangkan semua dan di light purpose annotation kalian oke kan, maka akan hilang apa yang sudah kalian buat pertama. Ke fungsi selanjutnya, annotation yang keempat ini jarang digunakan. Kemudian ada fungsi connect. Connect ini menghubungkan antara titik yang bertanda merah ke garis lainnya, misalnya, atau ke sini. Nah, itu fungsi connect. Connect itu menghubungkan antara garis yang satu dengan garis yang lain. Di samping connect, ini ada fungsi disconnect. Disconnect ini terbagi menjadi 3. Disconnect ini merubah semua segmen ini menjadi titik-titik. Kemudian ada fungsi split. Split ini memisahkan dengan menghapus satu segmen. Kalau break ini memisahkan tanpa mengubah segmen. Oke. So, kita contoh. Disconnect. Dia merubahnya menjadi titik-titik. Ini berfungsi di survei biasanya. Ketika kita mengambil titik, kalau dia dalam bentuk garis, itu jelek. Cuma yang harus ditampilkan di survei itu garis crash sama tuh saja yang bagus. Tapi untuk garis di bench-benchnya itu berupa titik-titik. Biar enak dilihatnya. Oke, kemudian kita ke fungsi split, disconnect split. Nah, dia menghapus segmen. Oke, kalau di Minyak sering abu-abu kayak gini, kalian refresh terus saja, kita ulangi terus. Nah, ini tidak mau kan? Oke, itu Minyak atau GPA zaman sekarang kayak gini ininya. Jadi agak sedikit melambat mendesain karena ada bugs di situ. Oke, klik kanan, disconnect, break. Nah, ketika kita break, dia ini masih tetap menjadi satu kesatuan tapi sudah berpisah. Sudah berpisah garis. Ketika kita klik ini kayak gini kan, dia menjadi satu garis. Sedangkan ini yang tadinya satu garis menjadi dua garis ini. Walaupun dia berpisah tapi masih menempel. Itu disconnect, break. Oke. Kita ke fungsi kalau di Minix generate. Generate ini
biasa yang sering digunakan itu simple normal dan intersect. Apa itu simple normal? Simple normal tuh menarik garis tegak lurus. Kalau intersect itu di mana sih titik pertemuan? Contoh, klik kanan, generate simple normal. Oke, ininya EG-nya 0 juga. Misalnya ke sini. Nah, itu 90 degree-nya ya dari titik ini. Oke, kemudian generate intersect. Di mana sih titik ini? Nah, ini titik. Ini terjadi ketika kita tidak bisa melakukan pemotongan trim string. Klik kanan di sini, klik disconnect break. Nah, kalau kita mau memotong suatu line, kita harus cari titik perpotongannya. Ini berfungsi di kalian mendesain nanti. Ketika kalian tidak bisa melakukan alter trim string, kalian menggunakan fungsi itu. Kita lanjut lagi ke fungsi alter. Nah, di sini yang paling banyak fungsi untuk mendesain. Yang pertama, flatten. Flatten ini mendrape suatu garis ke elevasi yang kita inginkan. Misal, kita buat garis baru lagi aja. X, Y, Z di elevasi 10 misalnya. 20. Nah, garis ini kita mau flatten ke elevasi 100. Manipulasi alter flatten 100. Oke. Pengecekan ada di query. Rubah line. Rubah ke elevasi 100. Oke. Kemudian alter smooth. Nah, di sini ada interpolasi sama smooth. Kalau interpolasi itu memperbanyak titik per 100 misalnya. Oke. Kalau smooth itu lawannya minimum spacing per 1000 misalnya. Nah, itu lawan dari alter, flatten sama smoothing sama interpolasi. Oke. Ada tambahan flatten, smooth, interpolasi. Kemudian ada fungsi insert point and line. Misalnya ini, mau kita insert ke elevasi 100 tadi ya. Kita mau nambahin lagi dia garis. Itu tadi fungsi alter, insert point and line. Dia mau nge-extend atau mau menambah garis. Oke. Kemudian ada fungsi yang baru lagi. Alter, extend. Kita ini mau nambah dia per 100 meter misalnya. Atau 1000 meter. By distance. Oke. Alter, flatten ke 100. Kemudian ada lagi fungsi di sini. Alter, extend. Oke, ini yang sering box-nya. Alter, extend. Dia ke line. Oke kan aja. Line mana yang dituju? Nah, 2. Atau ke surface nanti untuk surface ketika ada surface ya. Kemudian alter, extend. Itu tadi extend ya. Jadi flatten itu untuk apa? Di ngedrape dia ke elevasi yang kita inginkan. Interpolasi itu memperbanyak titik. Smooth itu mengurangi titiknya. Insert point itu untuk menambah poin-poinnya. Extend itu menambah panjang baik itu ke surface, line atau distance. Reverse itu membalik, jarang digunakan. Add constant juga jarang digunakan. Replace jarang digunakan. Regrade. Nah, di sini sangat sering digunakan apalagi ketika kita mau membuat jalan. Kita contoh ya. Contoh kecil aja di sini. String create oke. IZ-nya dari kita mulai dari elevasi 0. Kecil-kecil aja. Oh,
misalnya mau contoh mau membuat jalan lengkungan. Ini kita report, dia adalah grade-nya 0, persen grade-nya 0, degree-nya juga 0. Caranya nge-regrade, manipulasi alter regrade persen 8%. Oke. Nah, kita cek query. Di sini berapa elevasinya? 0. Ini 69 dari sama-sama 0 tadi kan. Kita report aja. Cek. Ini sudah 8%. Itu tadi untuk nge-regrade. Alter regrade. Nah, trim string. Kalau tadi fungsi generate intersect kita tidak berguna, kita gunakan alter trim string. Itu untuk memotong ya, alter trim string untuk memotong. Oke, kemudian kita ke fungsi alter trim string sudah selesai nih. Intersect at elevation jangan digunakan. Move ini yang paling sering digunakan project and offset. Ketika kalian membuat desain, fungsi project dan offset ini yang harus kalian benar-benar pahami. Oke. Kita ke sini. Oke. Nah, di sini ada fungsi offset. Misalnya, contoh. Klikkan garisnya dulu, move project and offset. Move 0 derajat dengan jarak katakanlah 100 meter. Nah, ini move dia 100 meter. 100 meter. Move 0 derajat 100 meter. Oke. Bagaimana kalau ke kiri? Apply aja, jangan diokekan dulu. Ke kanan, apply. Ini dengan garis sejajar 0 limnya. Bagaimana kalau kita mau buat dampingan atau pit? Berarti membutuhkan proyeksi. Proyeksi kita ini mau ke elevasi, triangle, atau surface dalam bentuk triangle, atau grid dalam bentuk triangle. Nanti kita akan aplikasikan ini ketika membuat desain dampingan atau pit atau desainkan ke depannya. Apa itu yang dimaksud grid, apa itu yang dimaksud triangle, itu di pembelajaran selanjutnya. Sekarang kita belajar dulu memproyeksikannya by elevation. Contohnya, move project and offset, sudutnya 35 degree dari elevasi 0 ke elevasi 10 misalnya. Apply. Oke. Z, Ctrl Z. Oke. Tolong lagi move project offset 10 degree. Oke, kita offset dia sejajar dulu dengan jarak 100 meter. Oke, 35 degree. Kita proyeksikan dia lagi ke 20. Terus ini, misalnya kita dalam proses pembuatan candi. Itu project. Nah, di proyeksi ini, kalau sudut ini kita misalnya di sini, tolong buatkan desain misalnya 1:3. 1:3 itu berapa degree sih? Di sini ada ini 1:3, misalnya 1:3 yang sering orang sebut. Berapa degree? 18,42. Misalnya 1:2, misalnya 1:2 berapa degree? Di sini ada konversinya juga. Kalau kalian bingung menemukan konversinya 26,57 degree. Itu perbandingannya. Nah,
Kalau buat jalan di sini misalnya apa? Persen, gunakan 8%. Gimana sih? Apa? Jalan 8% kalian itu? Nah, contoh. Kalian buat garis dulu misalnya di sini. Garis di titik 0 misalkan. Nah, garis ini di mana sih 8%-nya? Mau project 8% ke elevasi 10 misalnya, Oke. Kemudian string create. Oke. Point to point. Kalian lakukan pengecekan. Dia ada di 8%. Oke, tinggal kalian offset aja sisi jalan lainnya. Ini untuk misalnya lebar jalannya 40 meter. Oke. Oke. Nah, ini apa namanya? Untuk fungsi move project offset. Move project offset. Sebenarnya inti di klik kanan ini kebanyakan di move project offset. Kalian pahami Deep Angel, sudut yang mau kalian proyeksikan atau mau kalian offset. Ini offset berarti 0 atau sejajar. Distance-nya dan project ini ketika kalian mau lift up dia ke elevasi atau ke surface. Nanti ini untuk surface ya, kita lanjut ke tutorial selanjutnya ya. Oke. Kemudian ada lagi fungsi move project offset tadi ya. Segmen lewat jarang yang digunakan. Fit to grid. Nah, biasanya ini teman-teman akan berguna ketika membuat whole profile. Nanti ketika ada grid, membuat garis di jalan yang sudah ada, kemudian fit to grid biar dia drag ke surface yang ada. Itu fungsi fit to grid. Fit to triangle sama. Fit to surface intinya. Report ini yang tadi mau ngelihat apa? Titik koordinat, mau melihat grid, mau melihat slope, ini di report garisnya. Kayak gini contohnya kan. Report. Yaitu ada titik koordinat X, Y, Z, bearing, slope, horizontal, persen atau grid, dik atau slope-nya. Oke. Di fungsi string ini udah semua dijelaskan, intinya di manipulasi ini ya. Kemudian kita ke go point mode. Di sini yang sering digunakan cuma move X, Y, Z. Contoh. Misalnya, kalian mau memindah titik ini ke sini. Klik kanan, move X, Y, Z. Pindahkan aja go to point. Oke. Move project X, Y, Z. Oke. Nah, sebenarnya fungsi klik kanan di Minek cuma itu aja. Kalian pahami fungsi klik kanan itu. Copy, duplicate, hidden, manipulasi, connect, disconnect, split, break, generate, intersect, simple normal, alter, flatten, smooth, interpolasi, extend ini. Sampai kalian benar-benar memahami. Kalian ulang-ulang terus sehingga kalian bisa untuk melakukan desain. Oke? Baiklah, demikian tutorial kedua kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk apa di dunia kerja kita. Oke, selamat malam. Semoga sukses dan bisa diterapkan di kehidupan kalian. Terima kasih.